Yang pertama yaitu tentang pemilihan varietas atau benih unggul. Nah, ini adalah tips untuk pemula yang ingin tahu memilih bibit unggul yang bagus, yaitu yang mempunyai daya tahan tebu di atas 80%. Kemudian ada label, maksudnya ada nama benihnya, dan beradaptasi luas di lingkungan sekitar, maksudnya bisa bertumbuh dengan optimal. Selain itu, kebutuhan pasar, keinginan pasar juga harus diperhatikan, maunya seperti apa. Oke kawan-kawan, penyiapan lahan jagung manis itu sebenarnya sih tidak cerewet ya, bisa ditanam di semua tanah, dia dapat tumbuh dengan optimal. Untuk pH sendiri dia menghendaki pH di atas 6, 7 itu sudah bagus untuk pertumbuhan jagung manis, sedangkan untuk ketinggian di atas permukaan laut 0 sampai 1500 meter. Ya, kita lanjut ke pengolahan lahan. Lahan yang akan ditanami jagung manis sebaiknya kita bersihkan dari gulma, kita bajak, atau kalau tidak ada traktor kita campur. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengumpulkan dan menghilangkan patogen atau racun yang ada di dalam tanah, agar nanti ketika kita nanam jagung manis tidak ada kendala di lapangan. Ya kawan-kawan, untuk jagung manis sendiri ada tahapan isolasi. Apa itu isolasi? Isolasi adalah kita tidak boleh menanam jagung manis berdekatan dengan jagung bibit. Kenapa? Karena nanti penyerbukannya akan kecampur antara jagung bibit dengan jagung manis. Kalau serbuk sarinya tercampur, nanti kualitasnya tidak akan sempurna, kualitas buahnya. Ada dua cara isolasi jagung manis. Yang pertama itu isolasi jarak dan isolasi waktu, bisa dilihat di layar kaca itu jaraknya berapa. Oke, pada tahapan yang keempat ini kita akan membahas tentang cara menanam jagung manis itu sendiri. Jagung manis hampir sama cara tanamnya dengan jagung pipil. Ada dua cara, yaitu dengan sistem tanam tugal dan sistem garikan. Oke teman-teman, sebelum mulai nanam jagung manis, kita pastinya akan menyiapkan bibit terlebih dahulu. Diusahakan bibit itu yang mempunyai daya tumbuh yang di atas 80% agar tumbuhnya merata. Setelah itu kita buat lubang tanam dan lubang pupuk dengan jarak 5 cm sampai 7 cm. Ya kawan-kawan, untuk jarak tanam sendiri untuk jagung manis idealnya itu sudah ada di layar kaca. Silakan diperhatikan dengan seksama, antar baris dan antar tanaman sudah jelas ada di situ dan tinggal diikuti saja. Yuk masih lanjut. Selain bisa ditanam langsung, jagung manis di beberapa daerah dilakukan penyemaian. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman tanaman dan menghindari sulam saat nanti pindah tanam. Kalau untuk penyemaian kita bisa menyiapkan media semai yang terdiri dari tanah dan campuran kokopit dan pupuk kandang itu 1:1. Lalu kita siapkan benih, direndam dengan zat pengatur tumbuh kurang lebih 1 jam dan ditiriskan. Setelah itu kita bisa menanam ke media semai yang sudah kita siapkan di polybag yang kecil-kecil dengan menancapkannya di dalam tanah. Nah, setelah tanaman yang kita semai tadi berumur 7-10 hari, kita
kita boleh pindah tanam. Kira-kira daunnya sudah ada 4 atau 5 lembar. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kelima, pemupukan. Bertujuan untuk menyediakan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah supaya nanti pertumbuhan jagung baik dan optimal serta hasil bagus. Oke, untuk pupuk kandang kita berikan pada saat pengolahan lahan yang bertujuan untuk menyuplai unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman jagung pada saat pertumbuhannya sampai nanti menghasilkan buah. Untuk pupuk kimia kita bisa lihat tabelnya sebagai berikut, dan jenis pupuknya juga ada di layar kaca. Silakan dilihat dan silakan diikuti waktu budidaya dan pemupukan jagungnya. Ya kawan-kawan, pemupukan dasar ini diberikan bersamaan saat kita menanam jagung manis. Tadinya ada 2 lubang togal, 1 untuk benih dan 1 untuk pupuk. Ya, untuk pemupukan pertama itu dilakukan 21 hari setelah tanam dengan meletakkan pupuk 10 cm dari tanaman. Dan untuk pemupukan yang kedua sendiri itu pada tanaman berumur 30 hari setelah tanam dengan meletakkan atau menugal 15 cm dari tanaman. Ya, untuk pemupukan pertama dan kedua kita memberikan urea 2,5 gram sampai 3 gram per tanaman. Ya, kita masuk ke tahap pemeliharaan tanaman. Selama budidaya jagung manis kita melakukan 2 tahap, yaitu pendangiran dan pembubunan. Untuk pendangiran dilakukan dengan cara mencangkul balik dan membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman jagung sehingga tanaman jagung dapat tumbuh dengan optimal. Sedangkan untuk pembubunan adalah bertujuan untuk memperbaiki aerasi tanah, memperkokoh tanaman, merangsang pertumbuhan akar tujar agar tanaman tumbuh kokoh dan tegak. Ya kawan-kawan, untuk pembubunan dan pendangiran itu dilakukan pada saat pembukaan pertama dan kedua, sekaligus kita menutup lubang tegal yang kita buat tadi. Ya, untuk pengairan sendiri bisa dilakukan setiap 10-15 hari sekali atau tergantung kondisi lingkungan sekitar dan kebutuhan tanaman jagung. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dari tadi. Demikianlah pembahasan kita tentang budidaya jagung manis. Semoga bermanfaat buat Anda yang baru mau belajar atau yang sekedar iseng-iseng pengen